Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bijalali malakutih wa tawahada bijamali jabbarutihi wa ta'azzaja bi'ullu wa ahadiyatih wa taqaddasa bisumu wa samadiyatih wa takabbara fi dzatihi an mudara'ati kulla nadir wa tanazzaha fi sifaihi an kulla tannahi wa kusur lahus safatul mughtasati bihaqqah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sahadata mukini bitauhidih mustajiri bihasani ta'yidih wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhul mustafa wa aminuhul mujtaba wa rasuluhu mab'usu illa kafatil wara sallallahu alaihi wa ala alihi musabihul duja wa ala ashabihi mafatihul huda wassalama tasliman katsira. Amma ba'du, ayyuhan nas ittaqullaha wa'buduhu fa innallaha khalaqakum lidzalika. Qala ta'ala wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatuhum wa ashhadahum ala anfusihim wa qala wa ma lakum la tu'minuna billahi wa rasuluhu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah melimpahkan beragam nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berada di tempat yang mulia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pembaharu dan pembawa cahaya ketauhidan bagi umatnya. Salawat dan salam juga semoga terlimpah kepada keluarga dan para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, hingga kepada kita semua yang senantiasa mengharap syafaatnya kelak. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum melanjutkan khutbah ini, khotib berpesan kepada diri khotib sendiri khususnya dan kepada sidang jamaat sekalian pada umumnya untuk bersama-sama mempertahankan keimanan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hanya ketakwaan dan keimanan yang menjadi ukuran seorang hamba di hadapan Tuhannya. Hanya ketakwaan yang menjadi perisai bagi kita untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hadirin rahimakumullah, penting kita imani bahwa jauh-jauh hari sebelum terlahir ke dunia, kita sudah terikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada satu rasul pun yang diutus oleh Allah kecuali mengingatkan janji itu, sebagaimana dibenarkan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma lakum la tu'minuna billahi wa rasuluhu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyerumu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu, dan sesungguhnya Dia Allah telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang yang beriman. Quran Surat Al-Hadid ayat 8. Ini artinya beriman kepada Allah adalah keniscayaan bagi kita. Sebab selain kita sudah berjanji akan mentauhidkan dan mengimani Allah,
para rasul juga sudah mengingatkan janji itu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kapan kita berjanji akan mentauhidkan Allah? Disampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakek moyang kita Nabi Adam alaihissalam diciptakan demikian yang tersurat dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Artinya, sewaktu menciptakan Nabi Adam, Allah mengusap punggungnya Adam. Maka berjatuhanlah dari punggungnya setiap jiwa keturunan yang akan diciptakan Allah dari Adam hingga hari kiamat. Kemudian di antara kedua mata setiap manusia dari keturunan Allah menjadikan cahaya yang bersinar. Selanjutnya mereka disodorkan kepadanya. Adam pun bertanya, "Wahai Tuhan, siapakah mereka?" Allah menjawab, "Mereka adalah keturunanmu." Hadis riwayat Al-Tirmizi. Sewaktu seluruh calon keturunan Adam alaihissalam dikeluarkan dari punggungnya, Allah mengambil janji dan sumpah mereka. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari tulang sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Dari ayat dan hadis ini diketahui bahwa kita bersumpah dan diambil janji sewaktu Abul Bashar, kakek moyang kita, Adam alaihi salam diciptakan. Setelah Allah mengusap punggungnya, berjatuhanlah dari punggung Nabi Adam setiap jiwa yang akan diciptakan Allah sehingga hari kiamat. Hingga hari kiamat. Masing-masing turunannya diketahui ada cahaya yang bersinar di antara kedua matanya. Kala itu, Nabi Adam sendiri tidak tahu siapakah mereka yang bersinar di antara kedua matanya itu. Sehingga Allah pun memberitahu, mereka adalah keturunanmu, jawabnya. Sehingga tidak akan terjadi kiamat sebelum semua keturunan yang telah diambil sumpah, kesaksian, dan janjinya itu terlahir ke dunia. Demikian seperti yang dijelaskan oleh Abu Muhammad Sahal dalam tafsir Al-Tasturi, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, jilid 13, halaman 222. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas apa isi perjanjian kita kepada Allah? Dan apa tujuannya? Lanjut ayat surat Al-A'raf 172 menyebutkan, Allah berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Benar, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yaitu keesaan Tuhan." Quran Surat Al-A'raf 172. Berdasarkan ayat ini, kita membenarkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung. Kita sudah berikrar jauh sebelum terlahir ke dunia ini untuk mengakui ketuhanan Allah. Kita mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya, kita tidak ada alasan untuk tidak mengesahkannya. Di akhirat, kita tidak ada alasan mengaku sebagai orang yang lupa terhadap janji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sumpah serupa juga diambil Allah dari para nabi. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi, dari kamu sendiri dan dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 7. Bedanya, perjanjian Allah dengan para nabi bukan soal menuhankannya, melainkan soal saling meneguhkan antara satu nabi dengan yang lain. Soal penyampaian risalah dan tugas-tugas kenabian lainnya, itu memang sudah menjadi qadarullah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Hadirin rahimakumullah, lantas mengapa kemudian manusia ingkar janji, menyimpang dan kufur? Itulah sifat manusia, mereka lupa atas janjinya sendiri di hadapan Rabb mereka.
Makanya Allah mengutus para rasul untuk mengingatkan janji itu, sehingga tidak ada hujah atau alasan bagi mereka untuk tidak beriman saat ditagih janji pada hari kiamat kelak. Tidak ada lagi alasan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yaitu keesaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat dan hadis ini dapat dipetik beberapa poin penting. Setelah menciptakan Adam, Allah mengeluarkan seluruh calon keturunannya. Tidak akan berdiri kiamat sebelum seluruh keturunan yang berjanji itu terlahir ke dunia. Saat seluruh calon keturunan Adam dikeluarkan, Allah mengadakan perjanjian dengan mereka. Dalam perjanjian itu, manusia sudah berjanji untuk menuhankan Allah. Secara tidak langsung, mereka juga berjanji untuk tidak menyekutukannya, tidak menyembah kepada selainnya, tidak meminta kepada selainnya, dan seterusnya. Namun, manusia memiliki sifat lupa dan ingkar atas janji yang telah diungkapkan. Maka para nabi dan rasul diutus untuk selain kecuali untuk tidak lain untuk mengingatkan janji manusia kepada Allah yang pernah diikrarkannya sebelum lahir ke dunia. Sehingga di akhirat tidak ada alasan bagi mereka lupa janji atau lengah atas ketuhanan dan keesaan Allah. Semoga kita termasuk hamba yang berpegang teguh terhadap janji itu, terutama janji untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak di akhirat termasuk hamba yang selamat dan mendapatkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.